Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang saya akan ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky. Itu ada satu peristiwa yang menurut saya menarik ya kemarin karena Pak Luhut itu ulang tahun ke-76. Tokoh-tokoh banyak sekali tokoh hadir, mantan Presiden SBY, Pak Yusuf Kala, dan tokoh-tokoh nasional termasuk calon presiden ya Pak Prabowo dan juga Bung Rocky Gerung. Nah, saya ingin memahami ada pernyataan dari Pak Yusuf Kala yang sangat menarik menurut saya karena setiap kali ada kesulitan ya itu pasti yang dipanggil itu Pak Luhut gitu. Bagaimana kita memahami tokoh seperti Luhut itu dan kemudian kaitannya dengan Presiden Jokowi, Bung Rocky? Ya ini saya lagi di Padang nih baru Hmm. nyampe di kasih ceramah di Universitas Bung Hatta Oke. dan kita coba lihat bagaimana pikiran-pikiran Bung Hatta itu direlevankan dengan keadaan sekarang tuh. Nah, Mhm. dengan ukuran itu kita juga bisa meninjau apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini di dalam upaya untuk menghasilkan yang oleh Bung Hatta disebut sebagai kesosialan manusia tentang Ya. kooperasi. Jadi kemarin relevan sekali bahwa Pak Luhut menerbitkan buku dan yang unik adalah buku itu semacam pujian dan kritik Hmm. dari teman dan dari lawan politiknya itu. Tapi Ya. ada persahabatan yang unik. Nah, saya menilai bahwa banyak tokoh di situ yang kemudian mencari semacam ruang Hmm. ruang manuver politik karena kalau koalisi kan itu transaksi antara partai itu. Tetapi pertemuan kemarin itu terlihat ada kritik sedikit sublim oleh Pak Yusuf Kala Ya. dan sedikit menyindir sebetulnya bahwa Pak Jokowi itu terbantu dengan adanya Pak Luhut. Walaupun orang sering anggap Pak Luhut itu bebannya terlalu besar, tetapi kira-kira itu yang hendak diucapkan oleh Yusuf Kala bahwa Indonesia sebetulnya punya potensi untuk mengejar ketertinggalan. Tetapi itu tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Dan Luhut berupaya menceritakan bahwa dia memang diminta oleh bangsa sebetulnya untuk berbakti. Bukan diminta oleh Presiden Jokowi terutama, tapi oleh niat dia untuk berbakti pada bangsa. Walaupun tetap seluruh kebijakan Pak Jokowi itu yang dibela tentu oleh Pak Luhut itu banyak kontroversi. Nah, karena itu benar sekali kalau kita mau coba bandingkan antara apa yang pernah dikerjakan oleh Pak SBY dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas kepemimpinan dia adalah kolektif, tapi sekaligus kolektif yang tidak secara langsung memperlihatkan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi lebih suka sebetulnya pencitraan daripada Hmm. proyek yang betul-betul bisa diukur tuh. Dan itu orang bisa bilang sejak zaman jadi wali kota Solo, lalu pindah ke DKI, saya tahu bahwa Ahok itu lebih banyak yang beroperasi di lapangan daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi belusukan aja. Sampai sekarang sebagai presiden dia juga masih belusukan. Dan Hmm. karena itu beban dia itu dia bagi aja pada Pak Luhut. Iya, iya. Oke, menarik ini Anda karena kalau kita telusuri memang ternyata khas nih ya kepemimpinannya Pak Jokowi itu. Mau nggak mau karena kita mauin Pak Luhut pasti kaitannya dengan Pak Jokowi. Anda betul waktu di Solo itu ada namanya efek Budi yang jadi yang jaga gawang lah begitu yang sementara Pak Jokowi juga belusukan dan itu kan kemudian membawa nama dia melambung karena dianggap dia sebagai figur yang berbeda dengan pemerintah dengan tokoh-tokoh yang lain. Unik lah begitu. Tapi ini berlanjut juga seperti Anda sebut tadi, Ahok Pak, lebih mengendalikan birokrasi di Jakarta gitu. Nah sekarang tapi dalam kasus misalnya dengan dulu dengan Pak Yusuf Kala itu kan Pak Yusuf Kala kan sebagai figur yang kita kenal juga cukup disesif gitu ya. Tapi peran itu nggak terlalu menonjol pada Pak Yusuf Kala gitu. Nah sekarang pada yang menonjol pada itu Pak Luhut dan sekarang ini jauh lebih menonjol di bawah ketika bersama dengan Pak Ma'ruf Amin. Jadi sebetulnya secara real politik, Pak real politik ya, Ya. Pak Luhut itu nggak punya kekuatan apa-apa selain sebagai Golkar. Hmm. Tetapi kemampuan Pak Luhut untuk mengorkestrasi kabinet itu yang memungkinkan orang anggap bahwa Luhut sebetulnya adalah wakil presiden in action sebetulnya. Dan Atau itu prime yang minister orang kemudian menyebutnya begitu ya. ya, Ya ya prime karena itu minister. Pak SBY juga katakan bahwa Luhut bukan sekedar man of ideas, tapi juga man of action atau bahkan man in action itu. Dan Hmm. itu semacam perbandingan di era Pak SBY wakil presiden betul berfungsi. Pak Yusuf Kala itu diberi kewenangan yang banyak betul di bidang ekonomi sehingga terlihat bahwa Pak Yusuf Kala itu betul-betul in action di dalam sebagai wakil presidennya Presiden SBY itu.
Nah sekarang yang in action itu justru Pak Luhut. Nah saya kira kalau Pak Luhut bukan datang dari golongan atau masih disebut sebagai kelompok yang minoritas secara etnis dan secara keyakinan, ya mungkin bisa dicalonkan jadi presiden Indonesia tuh. Karena pengalaman dia memang udah lengkap tuh. Bahkan seorang pengusaha yang punya akses dengan banyak presiden di Afrika Selatan, di Afrika, benua Afrika itu kemarin hadir dan memberi kesaksian bahwa Luhut itu betul-betul berupaya untuk menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Afrika, dan kelihatannya justru postur internasional itu dikerjakan oleh Pak Luhut. Walaupun itu sifatnya bisnis, tapi di dalamnya kan pasti ada aspek politik. Jadi Pak Jokowi tidak mampu untuk menaikkan profil Indonesia di mata internasional, itu diambil alih oleh Pak Luhut. Bahkan Pak Luhut saya kira lebih sering melakukan nego diplomasi internasional daripada menterinya sendiri, menteri luar negerinya. Jadi kira-kira itu tuh yang dikesankan di dalam acara ulang tahun ke-76 dari LBP. 76 itu kira-kira udah bukan bonus demografi sebetulnya. Karena 76 itu di atas rata-rata usia harapan hidup bangsa Indonesia, orang Indonesia yang 73,5 tahun. Jadi Pak Luhut udah bonus biografi, bukan bonus demografi. Dan fisiknya masih kelihatan sangat sehat itu ya, Bung Rocky ya. Iya, kalau ya fisiknya bagus, jalan pikirnya juga bagus, dan karena itu ada semacam kejujuran, walaupun ada banyak kritik, tapi dia mengundang juga banyak oposisi di situ. Rizal Ramli ada di situ, dan kalau saya ya separuh berteman, separuh bermusuhan sebetulnya. Tetapi ada yang unik di situ bahwa itu semua tokoh kira-kira ada di situ, dan itu pertanda bahwa ada keinginan untuk melihat Indonesia dengan cara yang lain, dan mungkin nanti satu waktu secara post factum beberapa hal yang mungkin belum bisa diucapkan oleh Pak Luhut bisa dia terangkan tuh apa sebetulnya hubungan dia dengan Pak Jokowi, dan kenapa seluruh kebijakan kabinet itu entah politik, keamanan, perdagangan itu akhirnya hanya bisa ditangani oleh satu orang, dan itu yang disindir sebetulnya secara agak guyonan oleh Pak Yusuf Kala bahwa kalau ada kemacetan, mau macet jalan raya, mau macet kebijakan, silakan undang Pak Luhut. Dan saya sebetulnya ingin berkomentar waktu itu, kalau macet jalan pikiran bisa nggak tuh? Nah itu agak susah sebetulnya. Kalau Pak Jokowi macet jalan pikiran, nggak ada yang bisa benahi itu. Ya, ya, tapi saya kira itu satu hal yang menarik ya, fenomena Pak Luhut gitu. Kita bayangkan ya, kalau presidennya bukan Pak Jokowi, menurut Anda kira-kira apakah Pak Luhut itu bisa juga apakah juga akan dapat peran sebesar sekarang ini gitu? Saya melihat Pak Luhut itu udah going native itu, kalau atau istilah psikologi kena semacam Stockholm Syndrome itu. Jadi tertawan tapi kemudian akhirnya harus ikut bersama-sama dengan sang penawan itu. Jadi Luhut tertawan di dalam hubungan yang lama dengan Pak Jokowi, dan akibatnya Pak Jokowi akan menganggap seluruh masalah yang macet itu harus diselesaikan oleh Luhut. Dan itu justru yang menyebabkan Luhut itu jadi unik. Orang selalu anggap bahwa kenapa banyak betul jabatan dia. Ya karena Jokowi minta banyak betul. Kalau dia bisa nolak, mesti dia nolak kan. Tetapi kemarin dia beri kesaksian bahwa memang ada semacam keinginan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Dan karena itu dengan gaya Luhut, dia mengatakan bahwa ya dia menyumbang untuk bangsa sebetulnya lebih penting daripada sekedar menyumbang bagi kabinet atau bagi suatu pemerintahan. Nah itu yang kemudian diiyakan oleh Pak Prabowo yang memuji-muji prestasi Luhut, demikian juga Pak SB itu. Jadi kelihatannya ada Pak Hendro Priyono juga dari situ. Saya membayangkan bahwa ada satu semacam kegelisahan, nih bangsa ini mau kemana sebetulnya. Karena itu kasak-kusuk di antara mereka, ya kita bisa mengerti bahwa di era hari-hari terakhir Pak Jokowi akan ada satu reaksi dari para senior untuk melihat visi Indonesia ke depan tuh. Ya itu mungkin yang lebih penting kita lihat nanti bagaimana calon-calon presiden ini menghidupkan kembali ide bahwa Indonesia pernah jadi sebuah negara yang dihitung dalam fora internasional, dan sekarang dia terperosok atau tertati-tati dalam upaya untuk menampilkan profil di tingkat dunia itu. Ya oke. Kan tadi Anda menyinggung bahwa
Anda itu separuh teman juga separuh musuh gitu ya. Bukan dalam artian musuh berpikir lah, bukan musuh dalam artian Ya, manusiawi gitu ya. Nah, mari kita fair ya. Ada catatan-catatan positif yang dilakukan oleh Pak Luhut, tapi banyak juga catatan negatif yang saya kira orang seperti Anda, orang seperti Bang Rizal Ramli juga menyampaikan terus-menerus kritik terhadap Pak Luhut itu. Nah, dalam konteks negara demokrasi seperti kita, itu apakah sebenarnya pola seperti hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut itu eh, boleh terjadi atau ya tidak seharusnya terjadi begitu? buat saya itu tidak boleh terjadi itu karena kan makin lama pengetahuan Pak Luhut itu makin lengkap dan kemampuan Pak Luhut untuk juga mengintervensi banyak hal itu disebabkan karena pengetahuannya memang lebih lengkap dari yang lain kan. Sebetulnya demokrasi itu kan distribusi cara berpikir, distribusi beban, distribusi bahkan distribusi oposisi kekuasaan. Tetapi karena Luhut mengendalikan dan banyak tahu tentang arah kebijakan Pak Jokowi, maka kadang-kala Pak Luhut nggak sabar untuk sekedar mendengar kritik, dia langsung dengan watak yang agak Spartan menganggap bahwa itulah udah nggak perlu didebat-debatin lah, nggak ada yang perlu dilakukan nanti, terusin aja kebijakan Jokowi, saya bulldozer semua. Tapi itu penampilan luar dari Luhut yang saya anggap ya memang dia mesti begitu karena dia paham banyak hal akhirnya kan. Beda dengan menteri yang lain yang hanya satu bidang tuh. Jadi ada semacam ketidaksabaran juga pada Pak Luhut untuk segera melihat hasilnya tuh dan itu terkait dengan semua jabatan strategis sebetulnya ada di Luhut sehingga otak, kuping dan cara dia berpikir itu kalau saya mau bayangkan sebetulnya ya sebetulnya presidennya adalah Luhut karena dari segi keteknokrasian kemampuan teknokratik ya Luhut yang paham kan. Jadi kita bisa bilang sebetulnya ya Pak Jokowi ya sebetulnya sekedar sebagai kepala negara tuh dan Luhut bertindak sebagai perdana menteri itu dan saya kira itu real tuh karena juga di tingkat dunia para pemimpin dunia selalu menganggap bahwa di belakang Presiden Jokowi ada seorang tokoh yang sangat kuat pengalaman birokrasinya dan datang dari latar belakang militer dan karena itu disiplinnya mampu untuk diandalkan yang mampu untuk membackup kebijakan Pak Jokowi dan itu adalah LBP. Ya, ya. Jadi nggak salah ya kalau pada waktu itu akun Twitternya dari Tesla itu menyebut bahwa ketika Pak Luhut datang bahwa dia sebagai perdana menteri dari Indonesia. Jadi citra di luar negeri pun seperti itu. Ya itu faktanya begitu kan. Kalau orang tanya tuh siapa sih pemimpin atau menteri di kabinet Jokowi yang dikenal sebagai punya kemampuan untuk menyelesaikan banyak hal tuh. Ya Luhut dari soal COVID, dari soal apa namanya macetnya ekspor nikel segala macam. Jadi semua hal yang menyangkut kebijakan strategis itu akhirnya orang pergi ke Luhut itu. Bukan sekedar wartawan yang mendengar ya sebut aja fakta-fakta itu, tapi juga publik internasional, para pengusaha asing itu tahu bahwa untuk berhubungan dengan Indonesia ya hanya ada satu pintu yaitu Luhut. Ya, ya. Tetapi kan tetap saja ada gium yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa power tend to corrupt dan absolute power tend to corrupt absolutely kan itu tetap saja berlangsung dan saya kira itu yang mungkin yang bahayanya ketika Pak Luhut terlalu banyak sekali peran-perannya gitu ya. Ya itu yang saya maksud tadi karena terlalu banyak pengetahuan dia maka dia juga akan bertindak tidak sabar sebetulnya itu dan ketidaksabaran itu yang cenderung membatalkan ide-ide demokrasi atau nilai-nilai demokrasi itu kecepatan bertindak kadangkala harus diuji lebih panjang etikanya tetapi karena Luhut mengendalikan banyak hal dan Jokowi hanya percaya pada Luhut maka Luhut juga potensial berlaku prinsip Lord Acton itu. Tapi kita sebetulnya hanya bisa mengandalkan demokrasi kalau ada countervailing force-nya tuh. Dan Pak Jokowi memang nggak menginginkan ada countervailing force atau ada pikiran lain di luar kabinet atau yang akhirnya kita tahu bahwa Pak Luhut tentu mengerti demokrasi. Tapi Pak Jokowi kan nggak mengerti demokrasi karena itu dia tidak menghendaki oposisi itu. Jadi beban Pak Luhut itu jadi banyak sekali tuh. Dan itu yang sering kali kita lihat kenapa karakter Pak Luhut tiba-tiba jadi tidak sabar atau komentarnya tajam gitu. Karena di dalam pikirannya itu bertumpuk PR yang harus diselesaikan.
Tapi ini adalah konsekuensi dari persahabatan Pak Luhut dan Pak Jokowi yang memang udah panjang kan, kita Ya. mesti lihat dulu bahwa itu risikonya begitu Pak Luhut, bahwa Anda tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi sejak Jokowi masih sebagai pengusaha di Solo sampai kemudian tertati-tati dibawa oleh arus sejarah masuk dalam politik nasional, lalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak mungkin diandalkan melalui kapasitas Jokowi sebagai tokoh politik. Kan Pak Jokowi sebenarnya buta politik atau buta peta politik Jakarta tuh. Nah itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oligarki, dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Tapi Jokowi kan bertumbuh sebagai manusia politik yang kemudian mengetahui juga bahwa mereka ini sebetulnya bisa dikendalikan lagi itu. Nah itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, dan jangan lupa ya, untuk mungkin mereka yang sudah lupa, hubungan Pak Luhut dengan Pak Jokowi itu sudah dimulai lama ketika Pak Jokowi masih jadi wali kota. Mereka punya bisnis bersama lewat PT Rakabu gitu ya. Dan saya kira pasti hubungan dulu, kita bisa membayangkan ada seorang wali kota atau dan pengusaha lokal gitu di Solo berhubungan seorang jenderal bintang 3 yang pernah jadi menteri. Kita bisa membayangkan settingnya seperti apa dan kemudian pola hubungannya sekarang walaupun Pak Jokowi sudah jadi presiden seperti apa gitu ya, Bung Rocky ya. Tetap walaupun Pak Luhut menganggap bahwa ya dia cuma pembantu presiden, tapi kita bisa bayangkan bahwa juga sebagai manusia ada juga kejengkelan-kejengkelan yang mungkin belum bisa disebutkan ya. Dalam autobiografi mungkin nanti akan disebutkan. Yes. Betapa Luhut itu tahu bahwa pasti ada yang keliru di dalam kebijakan itu, pasti ada yang melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Tetapi etika hari ini nggak mungkin Luhut ucapkan itu. Satu waktu mungkin Pak Luhut ketika udah pensiun dan mulai merenung, lalu mulai bikin semacam evaluasi. Dan itu akan jadi pelajaran pada bangsa ini, bahwa kedekatan-kedekatan politik yang terkait juga dengan kedekatan bisnis, itu sebetulnya ongkos yang harus dibayar mahal oleh kita. Karena dengan cara itu hubungan antara bisnis dan politik lebih diunggulkan ketimbang hubungan antara sebut aja presiden dan warga negara. Dan kalau warga negara Indonesia terlantar, itu karena Presiden Jokowi tidak cukup mampu untuk melihat fungsinya sebagai kepala negara, apalagi sebagai apa namanya ini, pemimpin terakhir yang mesti mendistribusikan keadilan. Nah, gagalnya Pak Jokowi mendistribusikan keadilan itu terlihat pada capaian-capaian ekonomi yang makin lama disparitasnya makin tinggi. Sementara akumulasi yang diperoleh melalui keuntungan ekstraktif industri, di dalamnya juga ada Pak Luhut yang punya kebijakan di bidang itu, menyebabkan Indonesia dilihat sebagai negara yang masih penyumbang polusi lah, kira-kira itu. Yes, oke. Oke, saya kira tapi dalam situasi ulang tahun kita mengucapkan selamat ulang tahun Opung ya. Selamat ulang tahun. Oke, sampai ya ada buku yang diterbitkan di situ dan semua orang yang diundang merasa Luhut cukup lega untuk menerima kritik. Dan sebetulnya aktor di belakang buku ini namanya saudara Peter Gonta yang berupaya untuk mencari sudut pandang yang lain supaya orang bisa balance melihat Luhut Binsar Panjaitan, yaitu dari segi prestasi yang memuji-muji, juga dari segi kritik yang memberi umpatan bahkan terhadap kebijakan-kebijakan baru. Tapi fair enough untuk mengatakan bahwa itu peristiwa yang kita akan lihat keseimbangan seorang Luhut LBP itu akan terlihat nanti ketika Pak Jokowi tidak lagi berkuasa. Dan kita menunggu sebetulnya autobiografi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mungkin judulnya akan berbunyi Now It Can Be Told. This is politics. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Ya, 0%. Yes.